Saya rekam dulu. Oke, seperti biasa yang di buletin biru saya bahas karena ini perkuliahannya online, jadi terpaksa saya membahas. Kalau enggak mah harusnya kalian maju 4 orang gitu ke papan tulis. Nanti setelah dibikin di komentari supaya saya atau teman lain bisa ngelihat kalau ada salah atau udah benar. Kalau ini nggak memungkinkan online seperti itu, ya udah yang biru saya bahas. Cuma ini agak banyak, nanti mungkin nggak selesai, sisanya ya tetap buat kalian. Yang bulat merah seperti biasa itu untuk PR. Saya udah bikin postnya, dikumpulkan seminggu seperti biasa. Dibukanya sampai jam 17 Jumat minggu depan. Tolong yang belum enroll ya, segera enroll. Kalau ada masalah enroll, segera lapor gitu ya ke TPB 19. Oke. Nah, saya mulai dengan nomor 1 dulu ya. Agak cepat sedikit. Telah konsep berarti untuk kalian lebih memahami konsep-konsepnya gitu ya. Nah, jadi sambil juga mengingat rumusnya. Oke, kita lihat satu persatu, taruh di sini. Mana sih? Nah, kita taruh sini. Jika kurva Y sama Fx dan Y sama dengan Gx berpotongan di X dan sama dengan A dan X sama dengan B, maka luas di antara kedua kurva adalah itu. Betul, salah? Coba. Yang kira-kira rada tahu, menjawab langsung. Atau yang belum tahu juga menjawab saja. Salah, Pak. Kenapa? Fx Gx harus kontinu sepanjang AB, Pak. Harus continue. Oke, selain itu apalagi salahnya? Kalau udah continue pasti betul nggak? Karena belum tentu fx-nya yang di atas, Pak. Betul. Ya, meskipun continue supaya bisa diintegralkan juga belum tentu fx-nya yang di atas. Jadi ini misalkan kurvanya berpotongan gitu, satu gitu. Kalau fx-nya yang ini, yang gx, luasnya belum tentu itu. Jadi supaya benar gimana? Asumsikan sekarang f dan g-nya continue, berpotongan di titik A dan B saja. Luas di antaranya, berarti harus gimana rumusnya? F-nya bisa besar G, bisa juga G-nya yang besar F. Supaya rumusnya benar harus diapakan? Fx lebih dari sama dengan Gx, Pak. Belum tentu. Meskipun F nggak ditambah syarat, tapi supaya ininya benar nih. Gimana? Syaratnya udah hanya ini aja, ditambah continue tadi. Itu aja syaratnya. Nggak ditambah lagi F besar G atau G besar F. Tinggal di apa? Jadi hitung panjangnya harus selalu positif kan? Ya udah mutlakan saja gitu kan, beres. Mau F di atas G atau G di atas F, boleh. Boleh juga ditambahkan syarat F lebih besar dari G itu ya. Jadi nggak usah pakai mutlak. Boleh ya. Jadi pokoknya bisa dimodif supaya jadi betul. Tapi yang tadi salah. Luas lingkaran dengan radius R adalah ini, benar nggak? Lingkaran radius R. R. Ini persamaannya apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat dengan R kuadrat. Nah, luas lingkaran dengan radius R adalah itu, betul nggak? Berarti kelihatannya hanya integralnya 0 kali sampai R, berarti hanya diintegralkan di sini saja, dan ini kayaknya dihitung seperempatnya. Gitu ya? Betul nggak itu? Betul, Pak. Betul ya? Jadi fungsinya sebenarnya kita pisahkan dua, yang atas, yang hijau itu
menjadi Y sama dengan Fx. Dari sini dihitung Y-nya. Akar R kuadrat min X kuadrat. Kurvanya supaya jadi fungsi yang bawah. Sebenarnya nggak dihitung, tapi kalaupun mau dirumuskan yang bawah, Y sama dengan GX min. Karena ini waktu ditarik akar ada plus min. Min X kuadrat gitu ya. Jadi sebenarnya mau dihitung tanpa 4 kali juga bisa. Fungsi yang atas kurangi fungsi yang bawah. Itu. Langsung dari min R sampai R. Tapi oke, ini betul ya. Misalkan F terdefinisi pada interval AB, maka selalu ada C pada AB sehingga ini. Betul nggak? Teorema nilai rata-rata integral. Salah ya, ada yang kurang apa? Kontinu, Pak. Kontinu jangan lupa ya. Dan kontinu. Nah, mantap gitu. Jadi kan cepat kalau udah ada yang nyiapin. Jika fungsi F tidak kontinu pada interval AB, maka tidak ada nilai ini. Kita kan teoremanya mengatakan jika F kontinu pada interval AB, maka itu ada C sehingga ini. Gitu. Kalau F tidak kontinu pada AB, maka tidak ada C yang memenuhi ini. Betul salah? Halo? Serilia kayaknya siap menjawab. Kita lihat hubungannya gini. Jika P, maka Q. Artinya kalau syarat yang ada di P itu syaratnya bisa lebih dari satu. Pokoknya syarat-syarat, bila syarat-syaratnya dipenuhi, maka ini benar. Nah, jika tidak P, P-nya dilanggar, tidak P, maka tidak Q. Betul nggak pernyataan ini? Enggak. Enggak kan? Kalau tidak P, ya nggak tahu. Bisa betul, bisa enggak. Jadi ini salah ya. Salah. Bila tidak kontinu, mungkin aja ada C. Mungkin juga nggak ada, cuma nggak dijamin. Jika FAV adalah nilai rata-rata F pada interval AB, maka ini 0. Betul nggak? Kita lihat. FAV itu apa sih? Nilai rata-rata adalah integral AB X dx dibagi B min A kan ya? Gitu. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Benar nggak 0? Kita hitung aja. Fx in FAV dx sama dengan, jangan ditulis 0 ya kan, mau diperiksa betul nggak 0. Saya pisahkan dx integral AB f AV dx sama dengan, nah oke. Kemudian saya akan hitung lagi ini apa? Integral AB fx dx. Sedangkan ini apa? Ini kan konstanta. Ya. FAV itu kan konstanta. Ada nilai rata-rata fungsi itu kan hasilnya angka gitu ya. Nilai FC-nya itu. Jadi karena konstanta ini nilainya FAV kali B min A gitu kan. Betul? Betul, Pak. Nah, ini benar nggak sama dengan 0? Benar nggak sama dengan 0? Gimana ngelihatnya? Benar, Pak. Kenapa? Itu yang FAV kalau dikali sama yang B min A sama dengan integralnya, Pak. Betul ya. Kan apa? Saya punya ini. Loh, ini apa?
rumus teorema nilai rata-rata integral atau nilai rata-rata fungsi. Ya, mirip aja itu dua kata. Ini punya, ini udah betul. Gitu ya. Oke. Kalau begitu, saya mau ngitung yang ini. Kedua ruas saya bagi supaya saya bisa menggunakan yang dilingkari ini. Saya bagi A atau B min A-nya keluarin supaya lebih kelihatan. Integral A B fx dx dibagi B min A, itu kan? Karena ini B min A-nya saya keluarin. Dikurangi ini FAV kan? Itu. Ini atas dan bawah sama kan ya? Dengan. Nah, ini dikurangi ini 0 kan? Dari sini. Ini dikurangi ini kan 0. Ini kita punya, ini rumus nilai rata-rata fungsi. Sama dengan B min A kali 0 sama dengan 0. Oke, jadi betul ya? Betul. Balik lagi, udah habis ya? Betul. Lagi. Mana tadi teh sampai mana tadi teh? C, D, E, O sampai E tadi. Sekarang lanjut lagi. Itu yang saya merahin itu bahasanya kurang jelas. Sebentar. Mikropnya agak banyak aja. Apa yang ditinggalin satu soal. Oke. Lumayan kelihatannya pada belajar kalian. Jika FAV adalah nilai rata-rata F pada interval AB, maka nilai rata-rata F kuadrat adalah FAV kuadrat. Kita lihat lagi ya. Kalau kalimat gitu aja kan enggak ini. Coba. Jadi FAV itu nilai rata-rata F. Artinya integral AB x dx dibagi B min A. Itu kita punyai ya. Dia nilai rata-ratanya. Sekarang kalau nilai, kemudian, kita lihat fungsi F kuadrat ya. Ya, sebut aja sama saya supaya gampang. G sama dengan F kuadrat. Nilai rata-rata dari G adalah, kalau menurut rumusnya, apa? G AV atau sama aja dengan F AV. Saya pakai G supaya gak rancu ya gitu. Itu sama dengan apa? Integral AB G X dx ya. Saya masih pakai G dulu dibagi B min A. Sekarang kembalikan bahwa B G-nya itu F kuadrat X dx dibagi B min A. Nah, benar enggak bahwa sorry. Benar enggak? Jangan. Oh, benar enggak hubungannya bahwa ini sama dengan ini dikuadratkan? Sekali lagi, sorry. Benarkah FAV kuadrat itu sama dengan nanti dulu salah notasinya nggak enak pilihnya. Gini ya. Ini jangan pakai ini. GAV aja ya. GAV itu adalah ini. Nah, sekarang benar nggak hubungannya yang di bawah? Benarkah nilai rata-rata dari G ini sama dengan nilai rata-rata sama dengan FAV
Dikuadratkan, itu kan pertanyaan. Maka nilai rata-rata F kuadrat adalah ini, benar nggak? Nilai rata-rata F kuadrat adalah GAV, yang isinya ini. Ya. Yang isinya ini. Nilai rata-rata FAV adalah ini. Benar enggak bahwa ini sama dengan FAV kuadrat? Kita lihat. Betulkah? Coba kalau saya lihat GAV itu AB. Ya, saya tulis ulang. GAV. Benar enggak sama dengan FAV itu tadi? FAV itu ini. Ini sorry kuadrat ya. X. Nah, benar enggak hubungannya ini? Kiri dan kanan sama enggak? Ini nilai rata-rata dari F kuadrat yang sebenarnya kalau ini FAV dikuadratkan. Ini dan ini sama enggak? Enggak lah ya. Ya. Enggak sama karena apa? Yang enggak sama ininya ada B min A kuadrat kok. Ini B min A aja. Enggak sama kok, bisa sama gimana saya nyamakannya? Dan ini juga nggak boleh menjadi AB fx dx dikalikan AB fx kali ini. Nggak boleh ini ya. Yang di sini itu tidak sama dengan ini kali ini. Sedangkan ini kali ini tuh yang di sini berlaku. Ini ya. FAV kuadrat itu kan ini kali ini atasnya. Beda dengan ini. Jadi tidak sama ya. Jadi ini salah ya. Oke. Paham nggak ini? Paham, Pak. Oke. Misalkan R adalah daerah yang berada di sebelah kiri garis X sama... Aduh, saya harus hapus dulu. Nah, kita hapus dulu. Push. Ini push lama. Kurang gede kali. Push. Oh, harusnya pakai lasso bodoh. Oke, yang G. R adalah daerah yang berada di sebelah kiri garis X sama dengan A. Oke, ini saya gambar dulu garis X sama dengan, bukan X sama A, X sama dengan 4. R daerah yang berada di sebelah kirinya. Ya, kita nggak tahu, anggap aja daerahnya misalkan ini. Pokoknya di sebelah kirinya. Nah, ini nggak tahu gimana gitu ya. Pokoknya ini daerah di sebelah kirinya. Anggap aja batas X-nya konstan dari A sampai B. Jika R diputar, itu ini, ya, enak zaman sekarang mengajarnya bisa pakai elektronik gini. Zaman dulu coba harus pakai kapur digambar satu-satu di papan. Oke, udah gitu kalau salah hapusnya susah. Kalau diputar katanya ke sumbu ini, maka jarak partisi R terhadap sumbu putarnya sebenarnya salah kalimatnya, saya ganti. Yang merah itu jarak titik wakil XI garis terhadap sumbu putar. Jadi harus ada partisi dulu ya. Partisinya yang ke I kayak biasa XI-1. Ini XI. Ini ada XI garis. Kalau nggak yakin pilih tengahnya aja. XI garis, lalu kepenuhan nanti. Ini hapus ya biar ada. Kepenuhan saya gambar XI garis. Bikin persegi panjang kayak biasa. Diputar. Nah, itu yang dimaksudkan, maka jarak partisi R sebenarnya jarak titik wakil XI terhadap sumbu putarnya, jadi ini
jaraknya adalah 4 mil XI. XI garis ya, maksudnya wakil. Betul nggak? Ya, kita tinggal ngitung panjang ini. Ingat, kalau horizontal berarti X kanan dikurangi X kiri. X kanannya ini 4, X kirinya ini posisi X-nya. Dikurangi X kiri. Gitu ya. Betul ya? Oke, ini betul. Oke. Ya, ini di partisi tegak juga agak rancu kalimatnya. Partisinya di sumbu X gitu ya. Ya, tegak tuh persegi panjangnya. Oke, itu intinya betul. Misalkan R daerah yang dibatasi Y sama X, garis X1 dan sumbu X, maka volume... Oke, harus digambar lagi. Ada lasso untung di sini. Kalau di Word, dulu ada, sekarang tidak ada. Gambar lagi. R daerah yang dibatasi Y sama dengan X. Lalu Y sama dengan X. Ini. X sama dengan X. Garis X sama dengan 1. Sama dengan 1. 1. Dan sumbu X. Ini. Jadi daerahnya yang ini ya. Daerah ini. Diputar terhadap apa? Garis X sama 3. X sama 3. Wah, 3. Diputar terhadap ini. Oke. Maka volumenya adalah itu. Betul nggak? Coba kita hitung aja. Saya bentuk partisi kayak biasa. Ini. Tebal sekali kamu. XI min 1. XI. Pilih aja paling aman tengah-tengahnya. Tengah pasti aman. Metode yang manapun. Itu bikin persegi panjang seperti biasa. Kita hitung kalau diputar terhadap sumbu ini tadi X sama dengan 3. Jadi ini metodenya kulit tabung ya. Karena sumbu putarnya tegak, partisinya di sumbu yang horizontal. Jadi langsung jangan diturunin lagi. Delta volume ini 2pi jari-jari putar si titik wakil, nih jari-jarinya kita hitung, itu 3 dikurangi X garis ya. X kanan 3, X yang kiri ini X garis posisinya. 3 min X garis kali tinggi silinder ini tingginya. Tingginya tinggal fungsi F, Y-nya dikurangi ya. Y-nya, Y atas kurangi Y bawah. Y atas ini fungsi, nilai fungsi. Y bawah itu Y-nya 0. Jadi F di titik wakil. Tambahkan delta X ini. Nah, integralnya benar nggak? 2pi X. Salah ya? Betul deh. 2pi ini 3 min X. Fx-nya sama dengan X kan? Nanti Fx ini sama dengan X tadi. Jadi betul ya. Integralnya dari 0 sampai 1. Karena daerah yang kuning itu bergerak 0 sampai 1. Oke, begitu. Waduh, udah. Oh, baru mulainya 7.15 ya. Saya pikir udah 39. Kalau nggak pahamnya, nanya ya, nanya. Jangan diam saja. Ini nanti saya mau yang bawah-bawah dulu aja ya. Takut nggak keburu. Ini gampang kok. Saya sekarang mundur aja gitu. Oke. Ini dulu lah. Dari halaman ini, mana ada yang gambar. Dari nomor 10 dulu. Diagram berikut merupakan grafik laju dua mobil A dan B dalam sebuah lomba. Yang A yang merah, B yang biru ya. Grafiknya. Grafik dari laju atau besar kecepatannya. Siapa yang berada di depan setelah 1 menit? 1 menit. Coba kita lihat. Setelah 1 menit berarti di sini. Ya.
Nah, sampai situ 1 menit. Setelah 1 menit, siapa yang berada di depan? Berarti yang jarak tempuhnya lebih besar. Yang mana? Apa? Yang A ya. Kenapa? Karena kan jarak tempuh itu, kalau ini laju, udah besar kecepatan, jadi udah positif. Itu jarak tempuh A, saya sebut SA aja selama 1 menit itu 0,1. Ini grafiknya saya sebut F gitu ya. Ini G. Kecepatannya. Lajunya yang kalau yang A itu grafik merah. Jangan X kasih T waktu. Jarak tempuh si yang B. Yang B itu integral 0,1 karena 1 menit. Grafik yang B itu yang F ya. FT GT. Ini tak lain menyatakan luas di bawah kurvanya. Yang di bawah kurva B lebih besar daripada yang di bawah kurva A yang merah lebih besar luasnya dibanding yang di bawah kurva yang biru. Jadi si A yang lebih besar ya. Oke. Merah. Kurva biru sama aja. Di jawabannya yang A ya. Apa arti luas daerah yang berarsir? Ini apa arti luas ini? Tak lain adalah jarak tempuh A, kan kalau jarak tempuh A semuanya ini selama 1 menit. Sedangkan jarak tempuh B adalah luas ini ya. Nah, yang di bawah kurva biru. Berarti yang diantaranya adalah perbedaan jarak tempuh antara A dan B. Ya. Jadi ini perbedaan jarak tempuh A dan B dalam 1 menit. Di akhirnya hanya sampai T1. Kemudian siapa yang berada di depan setelah 2 menit? Kita lihat setelah 2 menit. Saya perbesar dulu. Ambil tangan biar bisa digeser. Kok nggak bisa? Bandel. Kalau ngambil tangan tuh harusnya bisa digeser. Oh, udah pakai ini aja. Cara elementer. Setelah 2 menit, siapa yang ada di depan katanya? Lihat, kalau 2 menit, di sini. Saya gambar garis tegak 2 menit. Kalau 2 menit, luas yang di bawah biru sama luas yang di bawah merah nggak terlalu kelihatan. Ya. Mana yang lebih besar? Jadi ini hanya ngitung dari kotak-kotak. Yang kita lihat ini daerah di sininya aja. Mana ini apa ya? Ini apa sih? Ini apa sih? Ini kan, oh ini nih, mau ngewarna saya. Gede banget. Nah, saya mau warnain yang itu. Nah, antara 0,1 tadi yang A jarak tempuhnya udah lebih besar ya. Bedanya segini dengan yang B. Jadi antara T0 sampai 1 jarak tempuh A lebih besar dari B sebanyak yang di dalam ini, yang biru, transparan. Antara 1 sampai 2, yang B ya, yang B yang lebih besar jarak tempuhnya dari yang A, sebesar yang kuning. Jadi totalnya antara 0,2, mana yang lebih besar? Ya kita lihat perbedaannya aja ini. Luas yang ini rasanya lebih gede ya. Ini lebih gede dari yang kuning. Jadi yang A masih lebih besar jarak tempuhnya dari yang B. Karena ini tadi yang saya warnai kuning juga perbedaan jarak tempuh. Antara 1, 2, yang B
jarak tempuhnya lebih besar dari yang A antara ini P1 sampai 2. Tapi di sini sebaliknya yang A yang lebih besar. Nah, kalau dipasangkan dari 0 sampai 2 ya kita hitung perbedaan jarak tempuhnya. Jarak tempuh yang A selisihnya dengan B masih lebih besar daripada yang ini, yang B dikurangi yang A ini. Begitu hanya dilihat dari kotak-kotak aja karena fungsinya nggak diberikan. Masih yang A ya, karena luasnya anggaplah ini lebih kecil. Kalau mau persis ya harus dilihat kotak-kotaknya. Siapa tahu mata saya salah yang ini, siapa tahu yang kuning lebih gede gitu luasnya. Oke, kalau salah tolong kasih tahu ya. Beri estimasi kapan kedua mobil berada pada posisi yang sama. Waduh, berarti kalian harus ngitung supaya luas biru ini dihapus dulu, sama dengan katakan di sini gitu ya. Jangan. Katakan di sini dia jarak tempuhnya sama. Artinya apa? Kalau luas yang biru dengan luas yang sampai sini itu harus sama. Ya paling dikira-kira dari kotak-kotak yang ada. Nggak akan keluar yang gini, jawabannya nanti nggak tunggal tiap mahasiswa ya, karena hanya dikira-kira. Kecuali fungsinya diberikan aturannya. Oke, tapi caranya seperti itu. Lanjut ya. Tentukan nilai rata-rata fungsi pada interval yang diberikan. Cepat aja dikasih rumusnya aja ya. Nilai rata-rata fungsi seperti FAV sama dengan integral 0,4 min x kuadrat fx dx kan. Kemana x lagi? X min x kuadrat dx dibagi 4 min 0. Gampang lah ya, udah ngitung sendiri. Integralnya juga gampang. Tentukan titik C yang memenuhi teorema rata-rata integral. Jadi kita mencari C. Di sini nggak enak. Cari C yang memenuhi teorema nilai rata-rata integral. Cuma nge-review aja. Kenapa kamu lari situ? Nah, mencari C yang memenuhi teorema nilai integral berarti dicari sehingga FC sama dengan nilai rata-rata fungsi. Dibagi 5 min 2. Jadi FC apa? FC masukkan ke sini. C min 3 kuadrat. Itu diintegralkan sama kita. AB-nya itu 25. Fx-nya X min 3 kuadrat. Dibagi 5 min 2. Ya ini C kuadrat min 6C tambah 9. Ini integralkan, aduh malas ngitung. 1/3 X 3 itu 52. 5 kurangi 2. Udah hitung sendiri lah ya, nanti jadi persamaan kuadrat dalam C. Mungkin C-nya dapat 2 nilai. Kalau dapat 2 nilai, kita periksa kalau C-nya dua-duanya ada di interval ini, ya dipakai. Kalau hanya salah satu yang ada di dalam interval ini, ya yang dipakai yang itu, yang satunya dibuang. Ya ini tinggal dihitung angka, nanti jadi persamaan kuadrat. Kalau enggak bulat, angkanya dicari pakai rumus ABC. Nilai C-nya. Oke, begitu biar cepat hitungannya sendiri. Misal F kontinu pada AB. Bila ini 0, tunjukkan F punya akar. Nah, kalau ini saya jelaskan, tapi juga sama gampangnya. Selalu saya ngapung ke sana. Absen dulu. Nadifa. Mana Nadifa? Nadifa. Paham nggak Nadifa? Paham, Pak.
Wah, Ode itu di kelas ini bukannya? Oh, bukan sipil ya? Oh, Ode sering nanya. Anggita, Ya, Pak. paham nggak Anggita? Paham, Pak. Delvin Wijaya, paham tidak? Paham, Pak. Faizah, jarang saya panggil. Paham tidak Faizah Ridatul IC? Kemana nih orangnya? Izin gitu? Gak ada yang ngechat. Faizah, gimana Faizah Ridatul IC? Ada, Pak. Paham tidak? Tidur ya Paham, tadi? Pak. Hah? Paham, Pak. Tadi kemana dipanggil-panggil nggak ada? Jadi saya kayak lagi ke toilet. Ngechat, tulis di chat supaya tahu. Tapi nanti kalian alasan nggak keburu lagi nulis Pak. Nanti keburu ngompol gitu ya. Kalau nulis dulu di chat. Yanis atau Janis? Jenis, Pak. Jenis. Oh, pakai Inggris Jenis. Paham nggak? Paham, Pak. Reva Sofiana. Iya, Pak. Paham, Pak. Oke. Lanjut ya. Misalkan F continue pada AB. Kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 9 ya? Kurang 5 lah. Atau lebih, kalau masih banyak yang belum kebahas. Misalkan F continue pada AB. Bila ini 0, tunjukkan F punya akar. Sebenarnya ini tinggal pakai nilai rata-rata fungsi. Kalau punya akar artinya apa? Artinya ada sebuah bilangan C sehingga FC sama dengan 0 ya. Harus menunjukkan ada, nggak usah dihitung C-nya berapa, tentunya nggak bisa dihitung. Fungsinya juga belum diberikan. Tapi tunjukkan, atau jangan C lagi lah. Ada R sehingga FR sama dengan 0. Harus ditunjukkan pakai telunjuk panjang gitu ya. Gitu telunjuk. Harus ditunjukkan ada R sehingga itu. Jadi teringat dulu waktu SMP saya disuruh gambar telapak tangan dapat 4 coba. Aduh, si ibu nggak kira-kira. Padahal dari semua siswa SMP paling natural yang saya gitu aja tempel tangannya dijiplak gitu tuh tangan saya jiplak. Si ibu ini paling asli gambar dikasih 4 coba. Oke. Kemudian prakarya suruh bikin dari gips gitu ya, dicetak, kemudian diukir-ukir supaya jadi asbak. Saya masukin aja ke asbak yang dari logam, cetak bletok gitu kan, jadi mulus sekali, nilainya kecil lagi. Padahal udah akal-akalan tuh teh. Ini dulu. Nah, ada R ini. Kita lihat ini. Ini diketahui 0. Ya. Ada 0 gitu saya tambah situ ya. Continue. Ini artinya apa? Menurut teorema nilai rata-rata integral atau menurut teorema nilai rata-rata atau nilai rata-rata fungsinya ini atau teorema nilai rata-rata integral lebih cocok. Ini artinya ada R, jangan R aja, C itu sehingga FC sama dengan integral AB X dx dibagi min A. Diulang, ada C sehingga FC ini kan diketahui 0 di soalnya. Ada C yang gini. Ya berarti ini C akarnya. Berarti C itu adalah sama dengan, di sini R itu ya sama dengan C yang dari situ.
Ya, nanti kalau ujian essay kalian atur-atur kalimatnya. Atau nggak usah nulis ini juga boleh. Hitung aja ini. Ada C sehingga ini, ada C sehingga ini, ya berarti C akar dari F. Ya, akar itu yang membuat dia nilainya jadi 0. Itu aja. Lanjut lagi. Nah, ini rada baru. Aturan titik tengah, bukan baru. Bahkan udah basi. Oke. Ctrl A, Ctrl V. Gitu. Berikut adalah grafik kecepatan sebuah mobil yang sedang melaju. Ini kecepatannya ya. Kecepatannya positif, bisa juga dibilang lajunya. Gunakan aturan titik tengah untuk mengestimasi rata-rata kecepatan mobil. Nah, sekarang kecepatan rata-rata. Nah, kalau nggak pakai estimasi, kalau saya punya ini fungsi kecepatan, bosan warnanya. Ini V itu menyatakan kecepatan mobil, continue dianggap, ya. Nah, maka kemudian kita melihatnya P-nya antara 0 sampai 12 ya akibat pertanyaan ini. Maka kecepatan rata-ratanya VAV sama dengan menurut teorema nilai rata-rata tadi VAV atau bukan teorema nilai rata-rata, menurut nilai rata-rata fungsi, ini kan fungsinya ini, itu sama dengan 0,12 VT DT dibagi 12 0 gitu ya. Kecepatan rata-rata adalah ini. Kecepatan jadi apa rata-rata fungsi dari si V ini. Rata-rata fungsi dari V adalah ini. Rata-rata fungsi dari kecepatan adalah itu. Atau kecepatan rata-rata. Nah, cuma karena VT-nya nggak diberikan, ini dihampiri dengan aturan titik tengah. Aturan titik tengah itu gimana? Aturan titik tengah itu sebentar. Saya harus nge-crop lagi ininya. Karena kekecilan. Aturan titik tengah itu sebagai berikut. Gedein dulu. Gede ya. Jadi integralnya ini dihampiri dengan jumlah Riemann pakai aturan titik tengah. Kalau jumlah Riemann harus ada intervalnya. Nah, intervalnya dibagi berapa bagian? Kalau mau teliti ya sekecil mungkin. Saya bagi 2 aja ya ini karena nilainya di sini. Intervalnya ini X0 atau boleh juga karena nggak dibilang saya hanya bagi menjadi 3 interval. Ini X0, ini X1, X2, X3. Baginya 3 subinterval. Di setiap subinterval, karena mau memakai aturan titik tengah, pilih titik tengahnya ini. Hitung ini kecepatannya. Bikin persegi panjang. Jumlahnya. Jadi luasnya dihampiri oleh itu. Interval kedua, tengahnya ini. Bikin ini. Kali ini. Nah, tinggal hitung nanti. Luas persegi panjangnya. Interval ketiga, wakilnya ini. Jadi ini tadi X1 garis, X2 garis, X3 garis. Itu. Jadi estimasi dari integral 0,12 fx dx sama dengan
Fx1 garis kali 4 min 0. Fx2 garis kali 8 min 4. Itu ya. Fx3 garis kali 12 min 8. Gitu. Karena saya membagi 3 bagian. Mau dibagi lebih bagus mah lebih kecil gitu ya. Terserah aja ini. Karena nggak disyaratkan bagi 3 aja karena di titik-titik wakilnya istimewa nilainya. Fx1 garis ya ini tingginya 20 kali 4. Fx2 garis ya tingginya 50 kali 4. Yang terakhir ini tingginya berapa ya? 60 satu kotak itu 10. 65 lah kira-kira ya. Kira-kira 65 kali 4 sama dengan sekian. Malas ngitung, masukkan ke sini. Sekian gitu ya. Sekian dibagi 12. Nah, itu estimasi dari kecepatan rata-ratanya. Tentukan waktu saat kecepatan sesaat, jadi V-nya, sama dengan kecepatan rata-ratanya. Aduh, ini harus dihitung dulu kalau gitu, ya, supaya ngomongnya enak. Berapa nih? Susah. 80 ditambah 200 ditambah 240 tambah 20, 260. Itu paling nggak bisa nih. 460 tambah 80, 560 ya? Salah. 540 ya. Oke, jadi di sini 540 dibagi 12 berapa tah? Paling nggak bisa dah. Perlu ini tah. Perlu apa? Excel aja lah. 540 bagi 12. Sama dengan 540 dibagi 12. 45 istimewa. 45. Oke, rata-ratanya itu ya. Tentukan waktu saat kecepatan sesaat mobil sama dengan kecepatan rata-ratanya. Kalau kecepatan sesaat itu kecepatan pada saat T tertentu. Berapa ini? Yang sama dengan 45. Gitu ya. Kan ini kecepatan rata-ratanya. Kecepatan sesaat itu sama dengan 45. Kapan T-nya? Ya kita lihat dari grafik ini. Kapan kecepatannya 45? Kira-kira di sini ya. Nah, ini kan 50. Kira-kira T-nya berapa ini? 4, 6, 5 ya. Pas juga 5. Ini 45. Pas 5. Jadi saat T-nya 5. Sampai saat T-nya sama dengan 5. Saat T-nya 5, kecepatannya 45. Begitu ya. Ya namanya estimasi ya dikira-kira dari grafik. Kalau nggak ngerti tanya-tanya ya, kalau nggak saya bablas. Kelas farmasi mah mantap dah. Nomor 16. Bernafas itu sifatnya siklik. Ya osilasi gitu lah. Dan satu siklik penuh bernafas mulai dari awal menarik nafas sampai akhir mengeluarkan nafas mengambil waktu sekitar 5 detik. Jadi ini periode muncul di sini ya. Kenapa ada 2? Karena masuk dan keluar. Maksimum aliran udara ke dalam paru-paru adalah sekitar 0,5 ini di sini. Sebenarnya ini nggak dikasih, kalian harus bisa merumuskan loh. Artinya ada fungsi yang periodik, kita pakai sin atau cos juga boleh. Periodenya harus berapa ya? 5 detik. Periodenya harus ini teh 5 detik, ambil sama keluar atau ambil aja ya?
Oh, ya periodenya 5 detik dari menghirup sampai mengeluarkan lagi 5 detik. Berarti periodenya 5 detik. Nah, kalian harus bisa merumuskan ini bentuknya seperti ini. Di semester 1 udah pernah saya merumuskan yang kayak gini. Waktu apa ya? Pokoknya yang sin juga. Oh, yang temperatur apa? Temperatur udara gitu di kota apa yang ada tabelnya per bulan Februari, Maret apa. Nah, maka itu persoalan apa ya? Oh, lamanya siang di kota Philadelphia kalau nggak salah. Nanti rumusnya jadi ini, lihat lagi cara merumuskannya ya. Kalau ini ya dikasih, enak sekali. Harusnya bisa memunculkan sendiri ini. Oke, ini oleh karena itu fungsi ini sering digunakan memodelkan laju aliran udara ke dalam paru-paru. Jika inhalasi terjadi antara interval 0 sampai 2,5 detik, tentukan rata-rata laju aliran udara selama menarik napas. Rata-rata laju aliran udara, lajunya ini. Lajunya ini. Coba saya salin dulu ya, supaya nggak ciluk ke atas ke bawah. Jadi harus bisa mengartikan kalimat-kalimatnya gitu ya. Kalau yang gini, sebenarnya matematiknya nanti kenapa cuma gitu aja gitu. Saya meskipun nggak berapa nangkep ting, tapi udah bisa ngira-ngira jadi jawabnya. Apa yang dimaksud gitu ya. Oke. Nah, terus. Oke, jadi ini apa? Menyatakan laju aliran udara. Ya udah aja aliran udara apa-apa itu bla 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 ini belakangnya. Dalam paru-paru nggak mau dilihat, ini pokoknya laju aliran udara ini. Kecepatan aliran udara ini. Jika inhalasi terjadi pada interval ini, ya tadi wajar periodenya kan 5 detik, jadi inhalasinya aja 2,5 detik. Tentukan rata-rata laju aliran udara. Berarti apa? Mencari FAVG kan? FAV. F rata-rata aliran udara. Ya, integral dari dt intervalnya 0 sampai 2,5 dibagi lebar intervalnya. Aja yang dihitung. Ya, memang ini mempunyai arti khusus kalau ke biologinya. Kalau matematiknya ya cuma itu aja. Jadi harus bisa mengartikan ini laju rata-rata aliran udara. Nah, ini kecepatan aliran udaranya. Kecepatan rata-ratanya, ya udah pakai rumus apa? Nilai rata-rata integral. Lanjut lagi ya. Nggak ada yang tanya, saya bablas saja. Nomor 18. Nomor 18. Sebentar ini banyak distorsi, mau di crop nanti ikutan ya. 18A. Ini juga sama yang harus bisa menerjemahkan apa kalimat-kalimatnya supaya terbayang masalahnya. Alas sebuah benda adalah lingkaran. Saya gambar dulu lingkarannya ya. Sudah kelamaan. Devi, mana Devi? Ada? Ada, Pak. Feren Natali. Apa? Feren Natali atau Feren? Hilang lagi. Feren, Pak. Ada. Oh, ada. Ajeng Dela. Ada, Pak. Yuliana Putri Belanda. Ada, Pak. Ada. Felika.
Ada, Pak. Winnie. Oh, oke. Lanjut lagi ya. Kekecilan gambarnya. Oh ya, nggak apa-apa, yang ininya kecil aja lingkarannya. Alas sebuah benda adalah lingkaran jari-jari dua ya. Lingkaran jari-jari dua. Dua. Lingkaran itu kelihatannya nggak kayak lingkaran. Kalau matanya kurang bagus, nggak kelihatan lingkaran. Tentukan volume ini alas sebuah benda ini. Tentukan volume benda tersebut bila irisan penampang yang tegak lurus sumbu X. Jadi ini saya tidurkan dulu. Ini alasnya nih. Ini alasnya, alas si benda. Jadi saya tidurkan, saya gambar sumbu Y-nya gini aja. Sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya tetap gitu. Lingkarannya saya beli warna merah. Jadi lingkarannya ini tidur ya. Makin cilaka aja nih gambarnya. Ini pokoknya lingkaran. Gitu ya. Kalau di kelas saya suka diketawain, saya getok dan ngetawain. Getok aja. Oke. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Itu alasnya. Alasnya saya kasih warna kuning. Bawahnya ini. Belajar dulu warna. Ngapain sih ngabisin waktu, biarin aja. Nah, gitu. Alasnya itu. Irisan penampang tegak lurus sumbu X. Jadi buat kayak bidang tegak lurus sumbu X. Ya saya bidangnya melalui yang kuning ini ya. Ini kan bawahnya. Nih, tegak lurus sumbu X. Jadi saya gambar itu tegak lurus sumbu X. Berbentuk persegi. Ini persegi ke sana. Mau ke bawah juga boleh, sama aja. Ini persegi. Kalau yang di sini gimana? Ya, persegi juga lebih kecil. Yang di sini titik aja. Jadi gambar bendanya ya nggak tahu lah gitu ya. Oke. Gambar bendanya atasnya gitu ya. Nggak tahu di mana. Oke. Kita menghitung volumenya. Yang penting soal gini merumuskan ini. A sebagai, karena tegak lurus sumbu X, jadi fungsi X. Berapa luasnya? Nah, untuk itu kita lihat ini. Ini, posisi X tertentu. Di sini, saya perbaiki gambarnya, ternyata perlu gede. Lingkaran dulu, baru sumbunya. Ini 2, ini 2. Ini kalau posisi X di sini, ini saya perlu ngitung ini ya, sama dengan ini. Jadi yang di sini dan yang di sini sama ya. Asal ini kan bentuknya persegi, ini sama, ini sama, ini sama. Saya mau merumuskan luasnya sebagai fungsi X. Ya saya harus ngitung yang ini panjangnya. Karena ini sebuah persamaan lingkaran bukan fungsi, saya pecah dua. Menjadi yang warna pink ini persamaannya Y sama dengan Fx itu sama dengan akar 4 X kuadrat. Yang negatif Y-nya bawah ini adalah Y sama dengan Gx dengan akar minus akar 4 X kuadrat. Kalau ini posisinya tadi X, maka panjang ini berapa? Panjang ini adalah atas kurang di bawah. Jadi panjang si merah ini adalah F. Karena ini X ya, bukan XI garis, X saja, maka dia Fx min Gx ya. Sama dengan akar 4 min X kuadrat dikurangi min akar 4 min X kuadrat, gitu kan? Sama dengan 2 akar 4 min X kuadrat. Oke, udah mudah. Maka
Sampai dengan apa? AX adalah luas ini, sisi kali sisi adalah 2A/4 min X kuadrat 2. Gitu ya. Nih, kalau ini persegi. Ini kali ini persegi dia. Oke. Kita udah tahu AX, maka volume benda integral AX dx. Itu aja, selalu integral AX dx. Berapa ininya? Batasnya kita lihat. Daerah tadi yang kuning tadi, kan ini kita ngelihatnya X dari posisi dari sini. Min 2 sampai 2. Min 2 sampai 2. Nah, ini gampang lah ya. Min 2, 2, 4. Ini dikuadratkan menjadi 4 min X kuadrat dx. Tinggal kalian hitung. Begitu. Oke? Kalau belum paham nanya ya, nanya. Kalau belum paham. Lanjut lagi. 19 saya hanya bahas sepotong. Karena irisan 1/4 silinder dengan 1/4 silinder udah dibahas di diktatnya, udah saya jawab. Jadi saya hanya ilustrasikan aja di sini. Oke. Bentar, pintunya ini ada 2 yang ngajar soalnya. Recordingnya tadi udah belum? Oh ya, jalan. Oke. Nah, saya nggak mau pakai ini. Jadi, yang kan kita udah bahas yang polanya kayak gini ya, lupa saya. Ini gimana ya, lupa lah gambarnya. Gitu ya. Kuliah tuh pokoknya yang irisan 1/4 silinder dengan 1/4 silinder. Nah, ini tinggal kalau irisan silinder dengan silinder ada berapa bagian yang model kayak gininya. Udah lupa gambarnya di sini di mana. Ada berapa biji. Jadi saya kalau ngitung ini, tinggal ngitung irisan 1/4 silinder ada 8 biji ya. 1/4 di sini, di balik sini, di sini, dan di bawahnya kalau silinder. Jadi tinggal 4 biji atau 8 ya? Kalau 1/4 kan ini, sana diiriskan dengan 1/4 ini. Oh, pakai mana yang ini gitu? Ada 8 irisan ya. 8 kali yang ada di diktat, sudah dijawab. Jadi kalau saya ngitung dari 0, saya hanya ngitung yang ini. Kalikan 8, nggak mau ngitung seluruhnya gini. Susah bayanginnya, soalnya ngegambarnya di tengah-tengah irisan 2 silinder ini, susah. Jadi saya ngitungnya ini. Ini juga baru yang di atas sumbu bidang horizontal ya, kan di bawahnya juga ada. Gitu ya. Kebayangnya ada 8 ya, atau 4, 8 ya, 8. Oke, jadi lihat lagi yang di diktat. Tuh, petunjuk aja. Udah saya hitung. Yang ini saya bahas. Untuk memperkuat teorinya. Oke. Asal dibikin partisi itu kan semua berpola gitu ya. Kalau luas itu bikin persegi panjang, kalau benda putar itu ngitung volume, ngitung silinder. Kecuali metode kulit tabung harus paham itu 2pi kali jari-jari putar kali tinggi silinder. Daerah yang dibatasi oleh kurva berikut diputar terhadap sumbu X dengan menggunakan metode cakram, tentukan volume benda yang terbentuk. Dengan terlebih dahulu membentuk elemen volumenya, maksudnya delta VI-nya. Standar lah ini ya. Coba kita lihat. Y akar itu. Ini persamaan lingkaran tapi hanya yang bagian atas saja. Ya.
Nah, ini. Y sama dengan akar 25 kuadrat sama dengan sebut saja fx. Bentar. Daerah yang dibaca kurva berikut di mana ini daerah yang dibaca kurva ini harusnya ini dan sumbu x gitu ya. Cuma gini kalimatnya nggak jelas mana daerahnya. Harusnya ini dan sumbu x itu. Jadi ini daerahnya. Aduh, ngapain lama-lama si Bapak katanya ngewarnain gini, bentar lagi juga dihapus lagi. Iya, memang mungkin kurang elit. Nah, diputar sumbu X pakai metode cakram. Selalu saya bikin partisi. Kalau cakram, sumbu putarnya mendatar, partisinya juga di sumbu yang datar. Ini XI 1, XI, pilih wakil, kalau nggak yakin selalu pilih aja tengahnya, aman. Ini. Itu diputar, kalau diputar terbentuklah silinder seperti ini, nggak ada lubangnya. Ya, silindernya penuh. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya. Oh ya ini, sorry. XI garis. Jari-jarinya berarti tinggi ini. Ini jari-jarinya. Kalau tinggi, berarti Y atas kurang Y bawah. Jadi jari-jarinya adalah nilai fungsi. Di titik wakil, kan kita pilih pakai titik wakil tuh untuk itu. Dikurangi bawahnya, Y-nya 0. Lebarnya ini, delta XI, tinggi silinder. Maka delta volume dengan I kali jari-jari kuadrat kali tinggi silinder. Volume sama dengan integralkan aja. Ini batasnya dari fungsinya ini berarti ini min 5 sampai 5. Kuadrat dx sama dengan b 5. Fx-nya mana? Fx-nya akar 25 min x kuadrat. Untung ada kuadrat jadi keluar ya. Oke, tinggal hitung sendiri. Kemudian kulit tabung. Kulit tabung. Kulit tabung lebih memerlukan penjelasan. Ini saya paham nggak ya? Aska, paham nggak? Paham, Pak. Dari tadi saya ngecap, siapa tahu ngomong apa itu seperti dengerin bahasa Spanyol gitu ya. Jangan-jangan. Oke, daerah berikut diputar terhadap sumbu Y dengan menggunakan gambar dulu daerahnya. Akar ini. Kayak tadi. Tadi ya daerahnya sama. Nggak boleh nih. Sumbu putarnya melalui ininya. Oh, hanya yang 1/4 boleh kalau gitu. Hanya yang sini aja. Nanti nggak akan ada soal kayak gini, misalkan ya, sumbu putarnya di sini. Jadi daerahnya overlap kayak gini nggak akan. Ada soal kayak gitu. Nah, dibatasi sumbu X positif, sumbu Y positif. Jadi ini dengan apa? X. Ya. Fungsinya ya sama aja 25 X kuadrat. 5. Daerahnya ini. Warna lagi saya. Oke. Diputar terhadap sumbu Y. Ganti aja supaya lebih susah ya. Diputar terhadap
Jangan sumbu Y, tapi di sini. Nanti terhadap X sama dengan min 3 gitu ya. Sumbu putarnya, supaya lebih susah sedikit. Sumbu putarnya. Diputar. Nah, pakai metode kulit tabung, berarti partisinya, kita lihat sumbu putarnya tegak, partisinya di sumbu horizontal. Partisinya di sini lagi. XI min 1, ini XI, ini XI garis, dari wakil bikin tinggi persegi panjang, sampai kalian bosen dengernya, nggak apa-apa, tapi sampai kalaupun kepalanya lupa, tangannya nggak lupa itu pas ujian. Nah, maka kalau kulit tabung, jangan diturunin, nggak kelihatan rumusnya. Langsung gini, delta volume I sama dengan 2I jari-jari putar si titik wakil. Maka jari-jari putar ini. Nanya kok nggak mau diambil. Nah, ini jari-jari putar si titik wakil. Berapa itu panjangnya? X kanan dikurangi X kiri. X kanan berapa? Ini posisinya X ya. Ini posisi X-nya min 3. Dikurangi min 3. Kurangi posisi X yang kiri. Kali tinggi silinder. Tingginya itu yang ini. Tingginya. Tak lain nilai fungsi F Y atas kurangi Y bawah. Y atas adalah fungsi F, Y bawah adalah 0. Jadi, sini F. Itu ya, min 0, ya udah nggak usah tulisan 0. Tambahkan ya. Nggak kelihatan sebagai silinder ya. Meskipun kalau diputar kan jadi kulit tabung dia gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau yang ini diapalkan polanya 2pi, jari-jari putar, tinggi silinder, X. Sehingga volumenya X min X tambah 3, X-nya akar 25 min X kuadrat, dx. Oh ya, ini kalian nggak bisa mengintegralkannya yang ini. Tekniknya nggak dipelajari di matematik B. Jadi kalau keluar gini, nanti kalian substitusinya nggak tahu. Kalau hanya yang ini dengan ini bisa pakai pemisalan 25 min X kuadrat sama dengan U, nanti ini ada X dx. Oh ya, jadi kalau soal ini, harusnya tadi jangan diganti sumbunya. Kalau sumbu putarnya sumbu Y, ininya nggak ada. Kalau sumbu Y aja. X kali akar itu bisa pakai substitusi ini sama dengan U. Tapi nggak apa-apa, ini merumuskan integralnya aja ya. Yang terusan. Tentunya nanti di ujian diberi fungsi yang bisa diintegralkan. Dan tekniknya udah dipelajari di semester terakhir kemarin ya. Di bab terakhir semester kemarin. Oke. Lanjut lagi. Apa ini sama kan 22, 23, 22. 22 sama 23 sama aja, cuma loh sama ini ngapain soalnya segitiga sama. Ini PR-nya tapi beda ya. Sumbu putarnya Pak. Hah? Sumbu putarnya beda. Ya udah, nggak usah saya jelasin lagi ya. X min 5, tapi nanti nggak bisa mengintegralkannya kalian ini. Yang contoh saya udah yang model 23 barusan ya, sumbu putarnya ini. Tapi nanti ini integral 3 akar 25 min X kuadrat dx, kalian nggak bisa hitungnya. Karena ini harus substitusi 5 sin T, nggak dipelajari loh pokoknya kalian. Paling pertanyaannya, tentukan perumusan dari integral yang menyatakan volume benda putarnya.
tanpa ngitung integralnya, itu harus bisa. Oke, sama aja ini. Ini PR karena ininya males saya nih. Lihat bacanya aja udah enak nih. Tapi matematiknya nggak susah. Nah, nomor 25 saya bahas. Nomor 25. Kita crop dulu, ini kepotong tulisannya juga. Nomor 25. Pasang dulu di sini. Ambil lagi. Mana? Nomor 25. Oh ini. Panjang tapi gampang gitu ya. Nah, itu. Kok nggak bisa digeser sih? Loh, yang tadi mana? Sebelumnya. Oh ini udah jadi satu. Sebentar. Tahun ini. Oh udah jadi satu. Biarin aja. Kebetulan. Kok bisa jadi satu gitu ya? Ya udah biarin. Populasi suatu hewan adalah sekian dan bereproduksi ini. Nah ini apa namanya kemarin renewal apa ya? Rate-nya ya. Populasi hewan yang dapat bertahan ini adalah kemarin apa namanya survival ya pokoknya daya hidupnya lah. Itu kan banyak yang oke. Jadi saya di sini punya apa? Populasi hewan saya notasikan awalnya ada P0 7.400 ekor. Fungsi renewalnya kalau yang ikan itu yang dimasuk-masukin gitu, yang ditambah-tambahnya setiap periode tertentu banyak ini. Gitu ya. Jadi nggak konstan ditambah renewalnya. Kemudian ini survival nggak tahu lah, pokoknya daya tahan hidupnya 1/tambah 1 gitu. Tentukan banyaknya hewan yang bertahan dari populasi awal aja. Jadi kita hanya ngelihat yang ini aja ya, nggak ngelihat yang ditambah-tambahnya, yang bereproduksinya. Jadi yang A hanya apa? Tentukannya banyaknya hewan yang bertahan dari populasi awal. Sebut aja apa B itu. Apa notasinya? Apa huruf yang aneh apa? Huruf W gitu. Nama Kowarsoma itu ya. Dari mana itu juntrungannya? Tapi ternyata ibu saya pinteran juga. Nama saya udah diabadikan tuh. Kalau di Bandung dekat Jalan Muhammad Toha ada Gang Warsoma. Cuma 2 loh di Indonesia yang diabadikan sebelum meninggal. Yang ke satu uang 50.000. Dulu kan ada gambar Pak Harto-nya waktu jadi presiden masih hidup. Pak Harto muncul di uang, nggak ada, coba di negara manapun nggak ada yang foto di uang pakai gambar presiden atau rajanya yang masih hidup, itu nggak ada. Cuma di Indonesia gambar Pak Harto. Nama jalan demikian juga. Tapi gang yang kecil, Gang Warsoma itu diabadikan sebelum orangnya mati. Itu ya. Sakti juga saya. Jadi lupa yang apa ya. Oh, banyaknya itu berarti apa? Selama 4 tahun. Ini T-nya dalam tahun ya. Ya sebut aja jumlahnya itu apa? P itu P jangan dulu dipakai di atas. R atau nggak mau, nggak enak. U itu. Tinggal P0 kali yang bertahan hidup S4 itu. Jangka waktunya 4 tahun sama dengan 7.400
dikali 1/4 tambah 1. 1.400 per 5 sama dengan dihitunglah 1/14 dibagi 5 2, 40 dibagi 5 8. Itu kalau nggak salah itu. Yang B, tentukan banyaknya anggota yang ditambahkan aja. Ininya nggak dihitung. Selama jangka waktu 4 tahun. Apa itu? Ayo. Lupa. Saya sebut V sama dengan apa? Banyaknya anggota yang ditambahkan. Jadi banyaknya hewan yang hasil reproduksinya. Tanpa ngitung yang matinya, yang bertambahnya aja. Berapa? Coba ada yang bisa jawab? Winnie apa nih? Winnie isinya. Banyaknya hewan hasil Hah? Yang renewal bukan Pak, yang fungsi R. Ya. Total berapa yang ditambahkan selama 4 tahun? Yang bertambah. Dari fungsi RT sama dengan 2240 tambah 60T itu 4-nya dimasukin ke situ ya Pak? Nggak tahu. Kalau saya itu jadi saya harus nulis apa di sini? Fungsi yang itu Pak, yang RT. Yang RT, terus diapakan? Sama dengan yang fungsinya ditulisin. Nanti itu fungsinya ditulis terus ngapain? 2240 ditambah 60 dikali 40. Dikali 4, Pak. Selama 4 tahun. Ya, enggak. Oh, enggak. Enggak dong. Itu mah yang ditambahkan di tahun keempat. Ya. Ini RT itu kan banyaknya yang bereproduksi, lajunya segini. Ini kecepatan reproduksi di tahun keempat. Tapi banyaknya yang dihasilkan, katakan ini ikan, banyak ikannya berapa? Ini kan hanya menyatakan lajunya, bukan banyaknya ikan. Laju pertambahannya. Integral RT. Apa? Ya betul? Integral 0 sampai 4 dari RT, Pak. Gitu ya. Bayangkannya ini kecepatan gitu. Kecepatan. Kalau biasa kecepatan VT, DT itu kan menjadi jarak tempuh, total tempuh. Kalau ini pertambahan ikan, berarti total ikan yang bertambah gitu. Coba analoginya ditangkap ya, kalau integral 0,4 jarak tempuh selama 4 detik, 4 jam atau 4 ya tergantung satuannya. Kalau dikenakan ke ikan, ini laju pertambahannya. Laju kali interval waktu sepanjang 0 sampai 4. Menjadi banyaknya ikan yang ditambahkan. Atau yang bertambah, atau anak-anak ikan kalau beranak gitu ya. Gitu. Kenapa enggak langsung RT kali 4? Karena ini lajunya enggak konstan. Kalau nggak konstan harus pakai integral gitu, kayak ngitung luas. Kalau fungsinya konstan mah ngitung luas dari A sampai B tinggal nilai fungsi kali nilai fungsi kali lebar interval. Kalau nggak konstan gimana? Ya harus pakai integral gitu kan. Itu bayangannya. Nah, ini kita hitung 2240 tambah 60T T sama dengan 2240T tambah T kuadrat bagi 230 T kuadrat. 04 2240 kali 4 ditambah 30 kali 16. Aduh, males ya. Hitung lagi pakai ini. Sama dengan 2240 kali 4 ditambah 30 kali 16. Apa itu? 9440. Oke. Jadi ini ikan yang
lahir selama periode 4 tahun. Nah, jelaskan sekarang mengapa populasi hewan setelah 4 tahun berbeda dengan jumlah populasi ini ditambah ini gitu. Nah, untuk itu kita lihat dulu yang C. Jumlah hewan setelah 4 tahun berapa? Jumlah hewan atau ikan lah ini, ikan setelah 4 tahun, sebut aja UV, jangan W. Tabu pakai W mah. Set dengan berapa? Rumusnya udah ada? Lupa rumusnya. Males buka saya. Apa? S4 dikali P0 ditambah integral 04 S4 dikurang T RT DT, Pak. Mantap. Apa? S4 dikurang T. 4, saya bisa min T kecil ya. RT DT, Pak. RT DT. Kenapa ada ini? Ini dari survivalnya ya. Lihat lagi di teorinya. Kalau nggak ada ini, hidup semua yang lahir tuh. Tapi kan ada daya tahan hidupnya. Jadi tinggal dihitung tambah ini. 4 S4 min T tinggal diganti ininya. 4 min T. Jadi 1 per 4 min T ditambah 1. Kali RT-nya tadi 2240 ditambah 60 T DT. Ya, ini nanti diintegralkan. Nah, tapi nanti hasilnya beda dengan ini. Ikan mula-mula sama ikan yang lahir total. Ini dijumlah dengan populasi kenyataannya setelah 4 tahun beda jelas. Kenapa? Karena ada yang mati akibat faktor ini. Kemampuan daya tahan hidupnya ya. Jadi mengapa? Ya karena sebagian ikan baik yang dimasukkan awal ataupun yang lahir dengan berjalannya waktu ada yang mati. Ini komponennya ditentukan oleh daya tahan hidupnya ini ya. Begitu penjelasannya. Ini sama aja. Oh ya, ini enggak usah bahas. Ini sama, males lah. Sama aja. Ini sama aja dengan ini ya. Cuma obat. Dan dibalik pertanyaannya mencari waktunya ini kalau nggak salah. Atau mencari P0-nya kalau di sini. Harus diberikan berapa gitu. Supaya hasilnya konstan. Lewat dulu itu. Saya mau ke depan lagi sekarang. Itu aja ngacak. Jadi kalau yang ngelihat videonya nanti nggak ikut kuliah bingung loh. Kenapa sih loncat-loncat gitu ya. Tapi gampang-gampang ini. Ini aja 4. Lisan cepat, yang cepat. Fungsi-fungsi berikut pada selang yang diberikan memenuhi asumsi teorema nilai rata-rata integral. Kecuali mana? Lihat aja syaratnya. Teorema nilai rata-rata integral harus kontinu sepanjang interval AB, maka ada ini. Pangkat X jelas kontinu. Jangan lupa grafiknya. Sin X kontinu sekali. Nah, tinggal dua ini. Aduh. Oke, 2 ini kita lihat. Sebenarnya tinggal ditebak aja di perbatasan. Kalau sebenarnya harus ngitung limit kiri kanannya sama enggak gitu supaya kontinu. Untuk ngitung limit kiri kanannya, tebak aja langsung masukin. Di sini 0 tambah 2, 2. Yang di sini 0 di sini menghasilkan 0. Yang ini nih. Karena limit kiri sama kanannya beda. Yang ini coba limit kiri kanannya sama nggak? Kalau X-nya 0, jadi 2. Yang bawah, kalau X-nya 0 juga 2. Jadi yang nggak yang ini ya. Jawabannya. Karena di 0 nggak kontinu. Gitu. Gampang, saya lewat aja.
Udah ini mah udah standar dari contoh yang udah dibahas tadi. Rasanya udah cukup sekian dulu kita. Pak, saya mau bertanya, Pak. Boleh, silakan. Misalnya dalam satu soal itu nggak disebutkan kalau disuruh kulit tabung atau cincin gitu, Pak. Nah, kira-kira gimana nentuinnya dengan metode apa kira-kira, kalau apa dengan cincin atau dengan kulit tabung? Itu kan kayak hampir mirip gitu kan, Pak? Terserah nanti. Kalau bisa pakai dua-duanya, ya silakan pakai dua-duanya. Pakai salah satu. Tapi kalau misalkan dicobain kulit tabung, kok jadi susah? Ya beralih ke metode cakram atau cincin. Atau cakram cincin susah, ya beralih ke metode kulit tabung. Saya kasih contoh ya, ini. Ini. Sebentar dulu yang cocoknya. Apa ya? Aduh, nggak punya contohnya yang cocok. Sama aja sih ya. Kalau saya gambar ini ada satu fungsi, ada satu fungsi. Ini ada satu fungsi lagi. Nah, ini tetap harus dipecah, mau cakram mau kulit tabung juga. Nggak punya contohnya, ya udah dicobain aja. Kalau saya cobanya cakram dulu, karena kelihatan silindernya, tinggal jari-jari kuadrat gitu ya, kali tinggi silinder delta X. Kita nggak membahas yang delta Y ya, nggak akan keluar yang partisinya harus disumbu Y. Jadi kalau pakai cakram jalan, ya udah pakai itu aja. Kalau nggak jalan, baru beralih ke kulit tabung. Kecuali di soalnya udah disebut harus pakai metode yang mana, gitu ya. Kadang-kadang bisa dua-duanya, kadang-kadang salah satu lebih gampang. Kadang-kadang salah satu malah nggak bisa, gitu. Jadi rumit. Ya arahannya cuma bisa gitu saya. Jadi nggak ada petunjuk spesifik memilih metode yang paling pas tergantung daerahnya. Ada lagi? Terima kasih. Ada lagi? Sisanya Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Kalau disuruh cari nilai F rata-rata dari fungsi yang kayak 4B itu gimana ya, Pak? 4B. Mana 4B? Iya, misalnya intervalnya tuh 4D. Iya, Pak. Ya nggak apa-apa. Tulis aja coba ya. Saya kerjakannya ini ya. Saya kerjakan. Ya, Ctrl V. Lambat nih komputernya. Lebih cepetan saya. Oke, sama aja. Jadi, mau intervalnya berapa? Di sini nggak dibilang ya. Intervalnya, ambil aja intervalnya dari berapa? Sepanjang, kan kalau cara menilai rata-rata integral harus ada intervalnya. Sepanjang katakan min 1 sampai berapa? 3 gitu. Jadi ini A-nya, ini B-nya. Kita udah periksa bahwa ini kontinu, nanti limit kirinya 0, limit kanannya limit kirinya di 0 itu 2, limit kanannya juga 2, nilai fungsinya juga 2 di 0. Jadi udah kontinu. Maka langsung apa? Nilai rata-rata fungsi sama dengan integral dari min 1,3 fx dx dibagi 3 dikurangi min 1 sama dengan, nah karena ini kepecah di 0, ya udah tinggal pecahkan aja min 1 sampai 0 dulu ditambah integral 0,3 x dx. Ini dibagi 4. Nah, yang min 1 0 pakai aturan ini kan, untuk kecil 0 x tambah 2 dx tambah 0,3, udah lewat 0 pakai aturannya ini 2 dx. Gitu ya. Oke, paham? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi?
Sama aja kalau ada mutlak, dibuka dulu mutlaknya gitu ya. Nah, kalau tidak ada lagi, saya akan akhiri. Saya berhentiin dulu rekamannya. Mana?